secara virtual, entah lewat WhatsApp atau media lainnya, tapi alhamdulillah kita masih bisa saling berinteraksi gitu ya, di tengah pandemi virus corona. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kuliah tatap muka lagi gitu ya, karena kuliah online saya kira ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dari kuliah tatap muka. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Setio Budi dari kelompok 2 mata kuliah Cultural Studies. Kami ke bagian tema untuk pembahasan ini adalah poststrukturalisme dan cultural studies. Nah, untuk lebih spesifik, esai saya membahas tentang pemikiran salah seorang tokoh poststrukturalis, yaitu Jacques Derrida. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang itu, marilah kita singgung sedikit tentang cultural studies. Jadi cultural studies ini termasuk sebuah disiplin ilmu, disiplin kajian yang baru dalam ilmu sosial humaniora. Kajian ini lahir tepatnya di Inggris, di Universitas Birmingham pada tahun 1964, yaitu dengan berdirinya sebuah lembaga kajian, lembaga riset yang judulnya yang bernama Center for Contemporary Cultural Studies, CCCS atau CCCS. Jadi itu tokoh-tokoh CCCS itu ada beberapa ya, ada antara lain Roger Hogarth, Raymond William, Eben Thompson, dan Stuart Hall. Sebagai kajian yang baru, tentu saja cultural studies banyak meminjam metode atau alat-alat baca, teknik baca dari berbagai disiplin ilmu lain yang sudah mapan. Salah satunya yang banyak mempengaruhi perkembangan cultural studies itu adalah poststrukturalisme, wacana poststrukturalisme. Tokoh-tokoh poststrukturalisme itu misalnya ada Michel Foucault, Julia Kristeva, Umberto Eco, dan kalau di sini ada Jacques Derrida. Di sini kita akan lebih spesifik membahas tentang pemikiran Jacques Derrida yang disebut oleh Derrida sendiri dengan nama dekonstruksi. Derrida sendiri lahir di Aljazair pada 15 Juli 1930 dan meninggal di Perancis tanggal 9 Oktober 2004. Beliau meninggal karena kanker pankreas. Derrida ini keturunan Yahudi. Jadi sewaktu di Perancis, beliau mendapat diskriminasi waktu masa Perang Dunia II, karena waktu itu Perancis diduduki oleh Nazi Jerman. Jadi keturunan Yahudi akhirnya dipersekusi oleh anak buahnya Adolf Hitler. Derrida kemudian berhasil selamat ya, dari persekusi, dari diskriminasi itu, kemudian berhasil melanjutkan setelah Perang Dunia II. Tahun 1952 Derrida melanjutkan pendidikannya di pendidikan tinggi. Pendidikan tingginya itu di École Normale Supérieure. Di kampus itu Derrida bertemu dengan dosen-dosen yang cukup terkenal seperti Michel Foucault, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, dan lainnya. Derrida juga sempat menjadi asistennya Paul Ricoeur di Universitas Sorbonne. Saya akan membahas di sini beberapa hal. Yaitu pertama, kita akan sedikit menyinggung tentang hubungan poststrukturalisme dengan wacana yang mempengaruhinya, yaitu strukturalisme dan postmodernisme. Kenapa kita bahas? Agar kita tidak kehilangan pijakan. Jadi kita tahu
akar-akarnya, tidak langsung ujuk-ujuk wacana ini yang dibawa apa, dan kita tidak tahu asal usulnya. Jadi kita akan bahas sedikit. Terusan nanti kita akan membahas sedikit konsep dekonstruksi itu sendiri, wacana-wacana gagasan-gagasan kunci dari pemikiran dekonstruksinya Derrida ini. Seperti ada nanti kritik terhadap oposisi biner, metafisika barat, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di terakhir kita akan coba studi kasus dengan menggunakan teorinya Derrida ini. Ya, langsung saja kita untuk pembahasan pertama, yaitu hubungan poststrukturalisme dengan wacana atau gagasan atau pemikiran yang mempengaruhinya, yaitu bisa dikatakan dua, yaitu strukturalisme dan postmodernisme. Di 2 pekan yang lalu teman-teman sudah disuguhkan dengan strukturalisme, ada tokohnya kemarin Ferdinand de Saussure. Poststrukturalisme ini melanjutkan strukturalisme, melanjutkan bukan dalam arti sekedar meneruskan ya. Kalau meneruskan kan gagasan-gagasan yang sudah ada kemudian hanya ditambah-tambahi, hanya dikembangkan saja. Tapi kalau melanjutkan, karena di sini melanjutkan dalam arti itu mengkritisi wacana-wacana yang kurang tepat, kemudian wacana-wacana yang kurang tepat ini ditawarkan wacana-wacana lain yang dianggap lebih sophisticated, lebih canggih, begitu. Itu strukturalisme. Ini saya nyontek ya, nyontek tulisan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Poststrukturalisme adalah kelanjutan dari strukturalisme. Objek materialnya sama, yaitu tentang struktur. Jadi baik strukturalisme maupun poststrukturalisme sama-sama masalah utamanya itu adalah pada struktur. Objek kajiannya pada struktur. Terus yang menjadi perbedaan itu adalah kalau strukturalisme seperti kemarin dijelaskan itu terjebak dalam oposisi biner, OBIN ya. Yang nanti kemudian ini menjadi kritik poststrukturalisme terhadap strukturalisme dan sekaligus perbedaannya. Jadi ini perbedaannya sekaligus kritiknya yang paling mendasar. Karena kalau oposisi biner nanti akan meniscayakan suatu kestabilan makna, finalitas makna. Jadi, kalau oposisi biner pasti seperti itu. Nanti kenapa bisa seperti itu nanti kita lebih lanjut akan melihatnya. Poststrukturalisme itu memandang makna sebuah teks atau makna itu selalu intertekstualitas. Jadi petanda itu selalu merujuk ke petanda-petanda yang lain. Misalkan kata dalam kamus, teman-teman cari misalkan kata dalam KBBI, misalkan semangka, semongko, kata semangka, teman-teman cari kata semangka, nanti semangka adalah buah bla 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 dan sebagainya. Nanti buah ditelusuri ada lagi buah adalah bla bla bla, nanti itu ditelusuri ada lagi dan ada terus. Jadi petanda itu intertekstualitas, selalu berhubungan dengan petanda-petanda lain hingga tak terhingga. Dan dari sini poststrukturalisme hendak mengatakan bahwa makna itu tidak mungkin stabil. Makna itu selalu dalam kesementaraan, selalu dalam proses gitu. Jadi makna selalu dalam proses. Kalau Foucault itu menyebutkan ya makna itu tergantung kekuasaan gitu ya. Selanjutnya hubungan poststrukturalisme dengan postmodernisme. Kalau saya ibaratkan postmodernisme itu layaknya sebuah lokomotif, kita bisa sebut lokomotif atau sebuah kapal yang besar
yang di dalamnya banyak muatan. Salah satu muatannya itu adalah strukturalisme. Jadi poststrukturalisme itu adalah bagian dari postmodernisme. Kalau fokus postmodernisme itu pada kritik kultural, sedangkan poststrukturalisme itu fokusnya atau berkonsentrasi pada pola linguistik gitu ya. Postmodern itu cirinya melakukan deotorisasi dan penolakannya terhadap grand narasi. Sedangkan kalau poststrukturalisme itu menolak finalitas dan hegemoni makna. Saya kira teman-teman sudah sering mendengar ya kalau postmodernisme itu bagaimana. Selanjutnya kita langsung ke pokok-pokok pemikiran Derrida tentang dekonstruksi. Sejauh yang kami baca, sejauh yang saya baca dari tulisan-tulisan yang mengulas tentang pemikiran dekonstruksi Derrida, memang mereka mengakui, penulis-penulis itu mengakui bahwa tulisannya Derrida ini sangat sulit dipahami. Dekonstruksi ini agak sulit dipahami. Dan para pengikut Derrida maupun Derrida sendiri ini sebenarnya tidak mempunyai definisi baku dari dekonstruksi. Dekonstruksi itu apa? Apa makna dekonstruksi itu? Derrida tidak memiliki makna baku gitu ya. Mungkin dua hal itu dimaksud Derrida dan pengikutnya agar dekonstruksi itu tidak mengingkari dirinya sendiri. Dekonstruksi itu anti finalitas makna. Maka akan menjadi sebuah ironi jika dekonstruksi itu maknanya difinalkan, definisinya dibakukan. Kalau definisinya dibakukan itu artinya kan sebuah pembatasan. Jadi mungkin ini yang Derrida maksud, mungkin kenapa tidak tidak memberikan definisi baku terhadap dekonstruksi. Dekonstruksi juga bukan metode atau teknik ya, seperti yang dinyatakan oleh McQuillan. Beliau mengungkapkan dekonstruksi itu tak ada perangkat aturan, tak ada kriteria, tak ada prosedur, tak ada program, tak ada urutan langkah-langkah, dan tak ada teori untuk diikuti dalam dekonstruksi. Itu jadi seperti itu dekonstruksi. Jadi teman-teman jangan takut untuk menyebutkan dekonstruksi itu apa, ya sesuai pemahaman kalian, sesuai pemaknaan kalian saja gitu ya. Jangan takut. Kalau mungkin saya salah di sini itu ya berarti itu dekonstruksi menurut saya. Mungkin Derrida sukses kalau seperti itu. Ya, selanjutnya tapi jika kita ingin tapi untuk kepentingan akademis tentunya kita harus sedikit mendefinisikan tentang dekonstruksi ya. Dan jika kita ingin memahami dekonstruksi maka setidaknya saya menyimpulkan ada 3 gagasan pokok yang harus kita pahami jika kita mau mengetahui tentang dekonstruksi itu apa. Pertama adalah kritik Derrida terkait oposisi biner. Terus kritiknya lagi tentang metafisika kehadiran yang nanti disebut dengan logosentrisme dan fonosentrisme, serta konsep Derrida tentang trace, jejak, dan different. Kita lanjut ke pemikirannya Derrida. Ya, sama seperti poststrukturalis lain, Derrida juga mengkritik habis-habisan strukturalisme. Ya, kritik Derrida itu pertama mengkritik logika oposisi biner yang di bawah strukturalisme, yang kemarin salah satu tokohnya itu Ferdinand de Saussure. Oposisi biner itu, jadi kalau oposisi biner kan pasti ada 2, hitam, putih, siang, malam, perempuan, laki-laki, apalagi tinggi, rendah, kaya, miskin, dan semacamnya. Dan oposisi biner itu pasti meniscayakan beberapa hal. Pertama, itu akan membuat subordinasi dan hierarki. Ketika kita membuat oposisi biner pasti akan
ada yang di atas, dan ada yang di bawah. Ketika ada yang di atas dan di bawah itu pasti yang di bawah akan tersubordinasikan dari yang di atas. Terusan oposisi biner itu menstabilkan makna karena hanya ada dua. Berarti kalau tidak ini ya itu, kalau tidak benar ya salah. Kalau saya benar berarti kamu salah. Sebaliknya kalau kamu salah berarti saya benar. Berarti tidak ada kemungkinan pemaknaan lain. Itu oposisi biner. Saya akan mencoba memberi contoh oposisi biner ini di apa yang Derrida ungkapkan di karya beliau di Delagramatologi, atau dalam bahasa Inggris itu disebut terjemahannya of Grammatology. Derrida berkata dalam bahasa Prancis, yang terjemahan bahasa Inggrisnya itu nothing outside of the text. Tidak ada yang di luar teks. Nothing outside of the text. Tidak ada yang di luar teks. Dari pernyataan Derrida ini, kita kan sering membuat oposisi biner antara teks dan konteks. Tapi Derrida menganggap tidak ada yang di luar teks. Itu sebenarnya sama artinya dengan mengatakan tidak ada yang di luar konteks. Semua ini teks. Teks juga konteks, konteks juga teks. Di sini ada beberapa hal yang Derrida mau sampaikan dari pernyataannya. Yang pertama adalah menggugurkan oposisi biner itu sendiri, teks dan konteks. Yang kedua, jelas Derrida ingin menegaskan pemikiran yang bahwa makna itu tidak stabil. Yang sebelumnya teks kita hanya maknai sebatas hitam di atas putih tulisan, maka di sini Derrida memaknakan teks itu ya konteks juga, konteks itu ya teks juga. Itu dari Derrida konsen atau teguh dengan pemikirannya. Mari kita coba tengok ya, apa sih oposisi biner dari teks dan konteks. Tentu saja kalau ada orang, pasti ini kalau ada oposisi biner teks dan konteks, pasti salah satunya akan tersubordinasi dan pasti di dalamnya akan ada hierarki. Ketika seseorang itu menganggap teks itu lebih penting dari konteks, maka di sini kontekslah yang tersubordinasi. Maka konteks ya apapun harus manut pada teks. Biasanya teman-teman menyebutnya mungkin orang yang tekstualis. Sedangkan kalau orang yang menganggap konteks itu penting, lebih penting dari teks, maka dia akan beranggapan bahwa teks itu agar bisa diaplikasikan harus melihat konteks terlebih dahulu. Ini kalau tadi tekstualis, ini mungkin teman-teman biasa menyebut dengan kontekstualis. Itu terkait oposisi biner. Yang kedua, kritik Derrida kedua adalah kritik beliau tentang metafisika barat. Metafisika barat itu metafisika yang menganggap ada being itu sebagai kehadiran. Jadi pemaknaan atau interpretasi itu ya dianggap sebagai menghadirkan kembali apa yang dimaksud oleh pengarang. Kita kan sering menganggap ini teks ini maksudnya apa ya? Pengarang ini maksud teksnya, pengarang ini menulis teks ini maksudnya apa ya? Itu metafisika kehadiran. Dan itu berusaha dikritik oleh Derrida. Tapi sebelumnya filosof yang disebut metafisikus barat Martin Heidegger itu juga sempat mengkritik ini metafisika kehadiran. Jadi kata Heidegger ini, metafisika kehadiran itu menyempitkan cara kita memahami realitas, memahami kenyataan. Sebagai seorang ahli linguistik, kemudian Derrida menamai metafisika barat ini dengan logosentrisme dan fonosentrisme. Logosentrisme itu sistem metafisik yang mengandaikan atau mengunggulkan
adanya kebenaran yang transenden. Itu logosentrisme. Jadi logosentrisme ini ada kebenaran yang tunggal, ada kebenaran yang transenden. Sedangkan fonosentrisme, sebelumnya logosentrisme itu ya semacam, kalau postmodern kan mengkritik tentang grand narasi ya. Grand narasi itu kan narasi yang besar yang dianggap itu menyelesaikan segalanya gitu ya. Kalau misalkan filosof itu seorang eksistensial, ya dia akan mengungkap eksistensial itu adalah grand narasi. Kalau materialisme, ya materialisme adalah penyelesaian segalanya. Marx dengan Marxisme ya menganggap penyelesaian segala realita adalah Marxisme. Padahal sebenarnya itu mungkin menyelesaikan secuil saja realita yang lain mungkin tidak bisa diselesaikan. Itu namanya grand narasi, dan itu berusaha dikritik ya, bahwa ya tidak ada kebenaran transenden, kebenaran itu ya fragmentaris. Sedangkan fonosentrisme itu apa ya, bagi Derrida itu peradaban barat itu sangat mementingkan ucapan ketimbang tulisan. Derrida mencontohkan dua tokoh, yaitu Socrates dan Yesus Kristus. Socrates dan Yesus Kristus itu kan sama mereka tidak menulis, mereka hanya mengucapkan saja, dan yang menulis adalah murid-muridnya. Dan itu juga yang Barat sampai detik ini, kata Derrida, itu sangat mengunggulkan tulisan, sangat mengunggulkan ucapan ketimbang tulisan. Itu ya. Kenapa sih kemudian ini dikritik Derrida? Kenapa fonosentrisme ini dikritik oleh Derrida? Karena bagi Derrida ucapan itu ucapan itu tidak otonom. Ucapan itu selalu menghadirkan autor, selalu menghadirkan yang berbicara. Seperti kalau saya berbicara di sini kan saya hadir di sini, teman-teman tahu konteksnya dan tahu konteks apa yang saya bicarakan. Dan seperti itu. Jadi ketika ucapan itu selalu menghadirkan autor. Ketika menghadirkan autor, maka ini tidak otonom. Interpretasi tidak otonom. Berbeda dengan tulisan. Tulisan itu tidak menghadirkan si penulis ya, autor. Tulisan itu otonom, lebih otonom bagi Derrida. Jadi ini akan membuka ruang-ruang penafsiran yang lebih luas karena tulisan. Jadi kalau ucapan kan, kalau teman-teman mendengar ceramah tidak paham, itu langsung tanya. Berarti interpretasi teman-teman dibatasi karena ada yang mengucapkan, ada autornya, bisa langsung tanya. Tapi kalau teks itu kan pemaknaannya bisa bermacam-macam, gitu kan. Pemaknaannya bisa bermacam-macam. Seperti kalau pas zaman Nabi itu kan, ketika ada Nabi ya bingung, tanya Nabi, gitu ya. Tanya Nabi dan masalah selesai. Tapi kalau sekarang kita melihat Al-Quran, hadis itu kan kita nggak bisa tanya Nabi karena itu sudah teks, gitu, sudah tulisan, gitu. Maka kita hanya bisa berinterpretasi. Maka interpretasi itu sangat banyak terkait Al-Quran dan hadis. Itu ya sama seperti itu yang berusaha dikritik Derrida, bahwa tulisan itu lebih otonom. Peradaban Barat itu sangat mengunggulkan ucapan. Itu. Terus yang ketiga adalah konsep Derrida tentang trace dan different. Trace itu jejak ya. Trace itu dalam bahasa Indonesia disebut jejak ya, translate-nya. Jadi apa sih yang dimaksud Derrida terkait trace? Jadi trace itu seperti tadi loh yang kami sampaikan di awal, bahwa petanda itu selalu merujuk ke petanda-petanda lain. Intertekstualitas, makna itu hanya sebuah trace, hanya sebuah jejak-jejak dari makna-makna yang lain. Ketika ada kita maknai apa sekarang, maka itu sebenarnya kita bisa membuat jejaknya ke belakang. Sebenarnya kenapa sih itu dimaknai itu, kenapa A dimaknai bla 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 dan lain sebagainya, maka kita akan bisa urut jejaknya. Begitupun makna yang sekarang itu kita maknai A dengan bla 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 itu, maka
itu juga akan menjadi jejak di makna yang berikutnya, pemaknaan yang berikutnya. Makna itu apa namanya, seperti itu. Petanda itu selalu merujuk ke petanda yang lain. Selanjutnya adalah, jadi di trace ini Derrida hendak menyatakan bahwa interpretasi itu apa ya, pergantian perspektif yang tiada henti. Jadi hanya pergantian perspektif saja. Ketika teman-teman menginterpretasikan apa, sekarang menginterpretasikan apa, di kemudian hari interpretasinya bisa beda, padahal teksnya sama. Teman-teman menginterpretasikan sendiri, memberi makna sendiri, bisa beda di kemudian hari. Jadi hanya pergantian perspektif saja, itu bagi Derrida. Yang ketiga adalah konsep Derrida tentang different. Different itu nirkata, bukan kata. Jadi different ini kalau apa ya? Ini nanti saya tuliskan di bawah sini ya. Different. Jadi ada different yang dengan E, ada different yang dengan A. Kalau diucapkan dalam aksen Prancis itu sama-sama bunyinya different. Kalau ini akan nirkata different ini hanya akan terlihat beda di tulisan. Kalau dituliskan baru akan terlihat beda. Tapi kalau diucapkan ini akan sama, different, sama-sama different. Nanti akan saya tuliskan different yang pakai E dan different yang dengan A. Itu kalau dalam bahasa Prancis ucapannya sama, different gitu ya. Kalau Prancis kan agak pakai gitu ya. Jadi itu apa sih yang mau Derrida tunjukkan dari Derrida membuat nirkata different ini? Yang pertama itu Derrida hendak menegaskan tadi yang di kritik Derrida tentang fonosentrisme. Derrida hendak menegaskan lagi bahwa tulisan itu tidak dapat direduksi. Kalau ucapan kan bisa direduksi. Dari different dengan different itu kan kita sama aja di telinga kita, tapi baru akan terlihat beda di tulisan. Itu ya. Yang kedua, nirkata ini nanti akan merujuk pada dua hal, yaitu to defer, membedakan, dengan to defer, menunda. Maksudnya apa? Maksud dari Derrida ini adalah pemaknaan itu selalu terkait dengan kehadiran, presence dan absen, ketidakhadiran. Dan tentu makna ini akan membawa konsekuensi pada makna yang bersifat indeterminan dan selalu dalam momentum penundaan. Jadi makna itu harus ditunda gitu ya. Ditunda di sini bukan arti ketika teman-teman ditanya ini maknanya apa, nanti dulu saya tunda dulu. Enggak ya, teman-teman maknai sesuai dengan apa yang teman-teman pahami saat itu. Tapi kemudian tadi seperti yang dikritik Derrida, tidak ada finalitas makna, tidak ada makna yang final, makna yang stabil. Makna itu hanya sebuah trace, jejak dari makna-makna lain yang nanti itu akan jadi jejak juga. Dan makna itu akan selalu merujuk pada makna-makna lain hingga ke tak berhinggaan. Jadi kita harus menunda dulu pemaknaan. Maksudnya menunda adalah menunda pada finalitas makna. Itu ya. Pemikiran Derrida ini tentang dekonstruksi, beberapa kalangan menyebutnya sebagai intelektual gimmick, tipu muslihat intelektual. Katanya hanya berisi kata-kata saja, itu permainan kata-kata dan tiada isinya gitu ya. Hal ini mungkin karena menganggap Derrida itu seorang nihilis ya. Tapi faktanya Derrida mengakui adanya kebenaran. Kalau nihilis kan tidak mengakui adanya kebenaran, seperti Nietzsche ya. Tapi Derrida mengakui adanya kebenaran. Tapi bagi Derrida kebenaran itu tidak pernah final, makna itu tidak pernah stabil, karena makna dan kebenaran itu selalu dalam proses, selalu dalam kesementaraan. Jadi tidak ada finalitas makna. Itu bagi Derrida.
Itu terkait pemikirannya dekonstruksi Derrida. Selanjutnya kita coba studi kasus tentang pemikirannya Derrida, dekonstruksi Derrida ini. Jadi kata McWilliam, kalau kita hendak mengaplikasikan teori dekonstruksi itu setidaknya ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama kita harus menemukan oposisi biner di teks itu, kemudian membalikannya, kemudian dibalikan. Ketika oposisi biner itu dibalikan, maka kita langsung mengetahui bahwa makna itu ternyata disetir oleh oposisi biner itu. Jadi makna itu disetir oleh oposisi biner itu ketika kita berpikir biner. Itu ya. Dan dengan membalikan oposisi biner, kita juga tahu bahwa makna itu ternyata saling bergantung gitu ya, saling bergantung dengan pemaknaan yang lain gitu ya. Antar oposisi biner satu dengan biner yang lainnya itu ternyata saling memiliki ketergantungan, dan makna oposisi itu tadi yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa mengaplikasikan teori dekonstruksi itu adalah dengan menghilangkan kebineran dalam teks itu. Setelah tadi kita balikan oposisi biner yang tadi, maka selanjutnya kita hilangkan, maka kita jadi tidak berpikir biner lagi. Jadi, karena yang dikritik oposisi biner, maka akan ironi jika kita berpikir biner. Maka setelah dibalikan kita tidak boleh berpikir biner lagi. Itu yang tadi disampaikan McWilliam. Jadi dua cara. Yang pertama tadi adalah menemukan oposisi biner kemudian dibalikan. Ketika dibalikan kita akan tahu bahwa makna itu disetir oleh oposisi biner, dan kita juga akan tahu bahwa kedua makna itu ternyata saling bergantung dan saling mengkontaminasi, saling mendekonstruksi. Dan cara yang kedua adalah dengan menghilangkan kebineran dalam istilah-istilah di teks tadi, jadi tidak berpikir biner. Mari teman-teman kita ambil sebuah contoh kasus. Kita ambil kasus kebebasan berekspresi di Perancis. Mungkin teman-teman menyimak akhir-akhir ini kita mendengar pemberitaan bahwa Perancis sedang dikecam karena salah satu majalah satire di Perancis, Charlie Hebdo, itu membuat karikatur Nabi Muhammad yang kemudian itu banyak dikecam oleh banyak orang, wabil khusus adalah umat Islam di seluruh dunia. Kemudian Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan statement pembelaan terhadap majalah Charlie Hebdo bahwa itu adalah sebuah ekspresi dari kebebasan. Nah, di sini yang akan kita soroti adalah makna kebebasan yang mungkin dimaknai oleh Presiden Emmanuel Macron. Ketika Presiden Emmanuel Macron itu mengeluarkan statement membela majalah Charlie Hebdo dengan dasar kebebasan, maka di sini kita juga akan menemukan teks secara eksplisit, yaitu ketidakbebasan, yaitu dalam hal ini adalah oposisi biner. Maka kita menemukan kebebasan beroposisi biner dengan ketidakbebasan. Itu yang disampaikan Presiden Macron. Presiden Macron mengeluarkan statement membela kebebasan. Dalam hal ini kebebasan, jika kita menilik dari teori dekonstruksi yang tadi kita bahas, maka kebebasan itu maknanya pasti akan saling tergantung dan akan terkontaminasi dengan biner yang satunya dengan ketidakbebasan. Ketika Presiden Emmanuel Macron melakukan pembelaan terkait kebebasan, maka secara tidak langsung dia mentidakbebaskan kelompok yang lain yang tidak menyetujui kebebasan, misalkan seperti itu. Misalkan
umat muslim yang tidak setuju, umat muslim Perancis yang tidak setuju dengan karikatur itu. Maka Presiden Macron membela bahwa itu kebebasan berpendapat, padahal di sisi lain yang tidak setuju itu juga salah satu ekspresi dari kebebasan berpendapat. Jadi pembelaan Presiden Macron dengan dasar kebebasan tadi juga akan ada kemungkinan menimbulkan ketidakbebasan pada kelompok lain yang tidak menyetujui kebebasan berpendapat tadi. Berarti dari sini kita dapat melihat bahwa makna kebebasan itu selalu terkontaminasi dengan ketidakbebasan. Ketidakbebasan selalu present, selalu hadir dan absen dalam makna kebebasan. Tapi di sisi lain, pembelaan Presiden Macron juga adalah suatu bentuk kebebasan. Walaupun tadi pembelaan tadi berpotensi menimbulkan ketidakbebasan yang lain, tapi di sisi lain pembelaan Presiden Macron adalah suatu bentuk kebebasan yang lain. Jadi teman-teman, saya kira sudah paham apa yang saya maksud. Sebenarnya analisis ini bisa kita perdalam, bisa kita elaborasi lebih jauh. Jika nanti kita kaitkan dengan misalkan dengan hukum ataupun keadilan atau dengan tujuan kebebasan itu sendiri. Tapi kita batasi analisisnya sampai ini karena ini hanya sebuah contoh saja untuk memperjelas konsep dekonstruksinya Jacques Derrida. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kebebasan itu tidak pernah, maknanya itu tidak pernah final dan stabil. Dia selalu mengarah ke makna-makna lain, ke petanda-petanda lain, dan ini hanya akan memunculkan jejak trace seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi makna kebebasan itu tidak dapat diputuskan dan harus ditunda. Tunda dalam arti finalitas maknanya, kebenaran maknanya. Tentu hal ini membawa konsekuensi kepada interpretasi-interpretasi dari beragam perspektif yang harus terus digalakkan. Interpretasi harus terus jalan. Jadi dalam hal ini dekonstruksi itu ingin mengolah perbedaan-perbedaan tadi ingin diolah oleh dekonstruksi, yang perbedaan itu tidak mungkin dapat disatukan, tidak mungkin dapat disatupadankan dalam sebuah keutuhan. Mungkin itu teman-teman pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan sampaikan kritik, pertanyaan atau apapun di tempat yang telah disediakan. Terima kasih, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue